warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, Pak RW ya, Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS, hadirin wal hadirat, ikhwatu iman, jamaah subuh mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, curahan rahmatnya, kudrat serta iradahnya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan waktu, diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas ibadah, khususnya ibadah sholat wajib subuh berjamaah, dilanjutkan tadarus Al-Quran, dan mudah-mudahan di pagi hari ini menjadi silaturahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya minal masyriq ilal maghrib yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tadi yang disampaikan doa oleh Pak Effendi ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhyiddin Abdan yang masih sakit ya, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah dan bisa berkumpul kembali. Tadi ada yang bertanya, nah Rewos kadang-kadang tadi jauh. Pak Ustadz Nunun sana ke mana? Pak Ustadz Nunun itu sedang bersilaturahim sehubungan putranya dari luar negeri berada di sini. Silaturahim dengan besan, gitu kan? Nah, itu Majalengka. Kemarin dari Majalengka ke Tasik ya. Juga beliau doakan mudah-mudahan sehat ya, dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah semuanya. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semangat, saya biasa menyampaikan pantun dulu ya, supaya tuntutan ya. Balut luka pakai perban, perban bagus tutup luka. Mari kita kuatkan iman, gapai ridho Allah yang maha kuasa. Tingkatkan keimanan kita, amal kita ya, pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Satu lagi nih, burung dara, burung merpati, terbang tinggi jauh melayang. Jika ingin terhibur hati, ingatlah Allah yang maha penyayang, supaya tenunutan terhibur hati kita ya.
supaya kita tidak hidup penuh dengan ketakutan. Hiburlah hati kita dengan cara apa? Perbanyaklah mengingat Allah. Salah satu di antaranya adalah tadi baca Quran, karena sabda Rasulullah, ya, Abdul Dzikri qiraatil Quran. Panghade-hade zikir teh baca Quran. Maka anu cara baca Quran mah ya hidupnya resah, ya. Walaupun tidak punya hutang, asal boga hutang, Nah, insya Allah kita akan senantiasa, ya, hidup nyaman, aman, tentram. Insya Allah. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah orang-orang yang dicintai dan dirahmati Allah karena sifat dan perbuatan baiknya. Dalam Al-Quran kita sering membaca, ya, bahkan sudah terlewat, ya, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Dalam Quran surat Al-Furqan surat 35, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat ke-63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi yang pertama, orang yang menjadi hamba Allah atau abdi Allah yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dengan rendah hati itu seperti apa, Pak? Sombong. Yang dimaksud berjalan di sini adalah bukan berarti berjalan kaki saja, ya, naik kendaraan termasuk berjalan. Kemudian pakai mobil itu termasuk berjalan, ya. Karena di zaman Rasul itu belum ada mobil, belum ada motor, jadi perjalanan yang ditempuh, gitu kan? Itu pakai apa? Pakai unta. Nah, itu. Dan unta itu adalah salah satu kendaraan yang mewah. Jadi orang yang berjalan tidak sombong itu, ya, misalkan mengendarai motor, gitu kan, ulah ngabut. Jadi kalau mengendarai motor ngebut, gitu kan, ya, alasannya hayang nyoba, ya, motor menang meuli anyar, ngebut, ya. Sudah tidak memikirkan, ya, keselamatan, ketentraman, ketenangan orang lain. Itu adalah orang sombong. Apalagi kita baru beli kendaraan mewah, ya, beri jalan leutik ngebut, nah itu adalah orang yang sombong. Nah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberi gelar Ibadur Rahman adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya.
Bapak Ibu kalau misalkan dihina oleh orang lain, oleh tetangga misalkan, ya, oleh siapapun, biasanya kita suka bagaimana? Bapak ayah menghina misalkan, ya, kita kadang-kadang suka balik menghina. Kosong itu? Alhamdulillah tara Pak Ustaz, tara kalimat. Jadi kalau ada yang menghina itu jangan berbalik menghina, tapi kita ucapkan rasa syukur kepada Allah. Misalnya begini, ya, maneh awak teh meni pewot gitu ya. Cik jawaban orang lamun aya ngahina nyebut pewot ka urang gitu kan. Jawaban kita apa? Alhamdulillah asa sehat. Ya, aman yang pewot sih ya. Daripada kena gering. Ya. Lain eta maneh awak teh digelut kitu euy. Dasar maneh mah boros. Cik jawaban kita kalau ada orang yang menghina seperti itu gimana coba? Ya. Asal bae maneh itu gelut. Tapi kata Allah, apabila ada orang yang menghina, gitu kan, ucapkanlah hamdalah, alhamdulillah, ya. Allah telah melimpahkan rezeki kepada kita dan kepada kita semua. Bahkan doakan, mudah-mudahan, ya. Nah, doakan, anda menghina, doakan kurang, insya Allah. Maka merah. Tapi kalau kita balik menghina, akan lebih apa? Akan lebih kejam itu dia. Ya, saya teringat dulu itu waktu sekolah, ya, maklum sekolah di kota, sekolah ke kampung, ya. Setiap hari teh pada menghina, pantun, dan maneh mah dasar jelema goblok yang berlaku gitu. Bodoh jauh-jauh cenah di Bandung sekolah ka dieu siga deui sekolah di Bandung. Ya. Hate mah nyeresek nyeri gitu. Tapi saya tidak pernah melontarkan kata-kata dengan jawaban maneh oge. Cukup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kalimat alhamdulillah, gitu kan? Bahkan saya sering mendoakan orang lain dulu, teman yang sering menghina sampai sekarang menjadi sahabat, ya. Sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu ya, apabila ada orang yang melecehkan kita, yang menghina kita, gitu kan, nah, jangan kecil hati, jangan bimbang, jangan kembali membalikan penghinaan. Lebih-lebih ibu kalau misalkan dihina oleh suami, kita sebagai suami dihina oleh istri, gitu kan, ya, karena muncul penghinaan itu. Dulu waktu kita bekerja, gitu kan, penghasilan besar, gitu kan, kita sebagai suami oleh istri bagaimana? Ya, disun setiap harinya, dirangkul, ditanggap setiap harinya. Jika di ayeuna, ya. Ari ayeuna sok kene diseun. Sok kene dirangkul. Ibu sok kene dirangkul cara ge. Cara. Sekarang kita jawaban jujur ya, alhamdulillah. Walaupun ibu-ibu jauh itu kan dengan saya jaraknya nih, tapi kedengaran oleh saya jawabannya. Kadang-kadang Pak Ustaz. Ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Jadi orang-orang yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena sifat terpuji dan perbuatan baik mereka, yaitu berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan tenang, ya. Tenang, kalau mengendarai motor tengebut, mengendarai mobil tengebut, gitu kan. Nah, itu. Nah, karena tenang membuat orang lain juga menjadi nyaman. Kalau bapak misalnya jalan motor, tadi orang misalnya di ngebut, balik kan kenal potna misalnya ngebebet, ya. Kita kadang-kadang tidak sadar kalau orang yang dilewati itu kan merasa tidak nyaman, tidak aman. Ya. Kemudian mereka tidak sombong, tidak angkuh atau tidak merasa lebih baik dari orang lain. Mereka berjalan dengan wajar dan tidak menyombongkan diri dalam sikap maupun tindakan. Allah Maha Pengasih, ibadur rahman. Yang ketiga adalah menghabiskan malam dengan ibadah. Ibadah. Ini ulang-ulang disalah artikan ibadah. Orang kadang-kadang ibadah seperti jadi singkatan, ya. Nah, sehingga terjadi perselisihan antara suami dan istri. Ya. Nah, Bapak seperti itu orang ibadah, mangga mama. Ambil ke bapak juga hoyong ibadah. Terdiartikan bapak ada ibadah tenan. Singkatan itu mama, istri boleh aja dua asal harmonis sendiri. So, kalau orang ibadah diartikan gitu, sekarang dicabok ke istri. Ya. Jadi ibadah itu adalah melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan istri, B boleh, A aja, D dua, A asal, H harmonis, bukan gitu. Ibu-ibu setuju kan kalau misalnya ibadah diartikan istri boleh aja dua asal harmonis, setuju kan? Oh, tarik jawabannya juga. Ya. Coba kalau ibu-ibu misalkan menjawab siap, alhamdulillah. Mereka menyisihkan sebagian malam untuk sholat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, ciri orang yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah menghabiskan malam dengan ibadah, ya. Ibu, bapak asal menghabiskan malam dalam rangka ibadah kepada Allah. Kadang-kadang berat, ya. Ya. Memang kita manusiawi lah, berat menyempatkan ibadah di malam hari. Beda lagi dengan nonton sepak bola. Urang mah yang nonton sepak bola juara internasional, kan? Ya. Nah, di jadwal jam sekian kita bisa bangun jam 2 malam, ya kan? Karena pertandingan sepak bola. Tapi ciri ibadur rahman adalah yang ketiga, menyisihkan sebagian malam untuk sholat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayam asa rabbuka maqamam mahmuda. Dari sebagian malam tahajud sebagai ibadah tambahan bagi asa ayam asa rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat, ya, ke tempat yang terpuji. Ya, mahmuda itu artinya tempat yang terpuji. Kadang-kadang orang sok diselewengkeun di mahmuda teh, diartikan mamah muda. Padahal mahmuda itu bahasa Quran. Ya, mahmuda artinya tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu apa? Al-Jannah. Kan kadang-kadang sok diplesetkan gitu kan. Ya. Mahmuda
mamah muda. Ayeuna di sekolah juga dina baru teh kan kudu marawa ieu teh marawa bekal ya kan itu. Ya istilah saya naon? Mawadah. Jadi semua siswa harus membawa mawadah. Entah abdi memprotes langsung dipanggil lagi. Payu nuju tugas ini panggil teh yang memberi nama. Jadi mawadah itu bukan mawadah, tapi cinta. Ya, itu di dalam surat Rum tadi yang dibaca. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tadi kan dibaca di dalam surat apa tadi? Dalam surat Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Maksudnya melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tahajud, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, membaca Quran. Itulah salah satu ciri ibadur rahman. Kemudian ciri yang keempat, orang yang dicintai dan dirahmati Allah Maha Pengasih, ibadur rahman adalah tidak boros dan tidak kikir. Ya, tidak boros dan tidak kikir. Kikir itu apa? Kikir itu apa? Medit. Terus apa lagi? Korek. Terus apa lagi? Pelit. Terus apa lagi? Ya. Korek. Keket mengkene emang bahasa itu bahasa India. Keket mengkene. Terus apa lagi? Merege hese. Terus apa lagi? Jadam. Terus apa lagi? Ya, buntut kasiran. Terus apa lagi? Cap jahe. Terus apa lagi? Orang Sunda mempengaruhi ke bahasa. Padahal dalam bahasa Arab itu apa? Hanya satu dalam bahasa itu bakhil. Pelit. Ya, pelit. Tapi bahasa Sunda luar biasa. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kikir. Ya. Mereka bersikap adil dan seimbang dalam pengeluaran atau menginfakkan harta dengan tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya setara wajar. Jadi tidak boros dan tidak kikir. Itu berarti pertengahan ya. Kira-kira misalnya, kalau misalkan nih, Bapak biasanya kan di masjid supaya kenceng. Biasanya kita sudah diprogram dari rumah, ya. Mawa uang receh teh, kebetulan di loket teh aya uang 50.000 selamat, ada uang 20.000, ada uang 10.000, ada uang 5.000, ada uang 2.000, ada uang 1.000. Biasanya diasupkan karena kenceng sabaran. 5.000. Biasanya bisa asukin karena kecil sama. Kadang-kadang orang sokok korek dengan numpang leutik. Ya. Tapi di hiji waktu misalkan kita ya ke Jumatan khotib sedang berkhutbah nunutan. Di
Di rumah sudah dirancang mereka masukkan karena kecek teh 2.000 rupiah atau 5.000 misalnya. Salah masukkan nu asup karena kecek teh 100.000. Kira-kira yang diucapkan oleh kita ketika datang ke rumah misalnya, ya koreksi loket deui kalimat naon? Alhamdulillah atau astagfirullah? Asamalah ini alhamdulillahnya. Selain mengucapkan astagfirullah itu manajemen ngelantar dan keluar bahasa-bahasa yang lain. Ya, astagfirullahaladzim. Ya. Pokok kita bila-bila kata goblok keluar. Mestinya gimana cara? Alhamdulillah ya Allah, keperieun mah jisim abdi teh sok ngacukeun kecil ka sakieu, tah ayeuna lantaran menuju numutan gitu 100.000 kalebetkeun kana kencreng. Alhamdulillah. Pasok itu jawabannya itu jawaban jujur ya. Tapi ibu-ibu mah ngawalarna kosong-kosong. Itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertengahan aja. Lamun orang misalkan masuk ke numpang aburna itu kan ya boros. Ya, kenapa? Karena tidak memikirkan kita itu kan ada kebutuhan, istri kita ada kebutuhan, anak-anak kita ada kebutuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kelima, percepat ini. Orang yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah berlaku jujur dan menjaga kehormatan. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ya, ayat yang ke-72. Waladina la yashhaduna zur wa idza maru bil gaw maru kiromah. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya, jujur ya. Kemudian ciri yang keenam, orang yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih adalah sangat memperhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak buta dan tidak tuli ya. Dan ini dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta ya. Tetapi dia menyambut peringatan Allah Subhanahu wa taala. Teu nongtorekeun maneh gitu. Ya, teu pura-pura teu ningali. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu bersyukurlah kepada Allah. Kita diberi telinga masih normal, ya, diberi mata masih normal. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian ciri orang yang dicintai dan dirahmati oleh Allah yang Maha Pengasih, Ibadah yang ketujuh adalah berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu suka mendoakan orang lain selain kita berdoa untuk diri kita? Kalau berdoa untuk diri kita itu ya kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kan gitu, ya Allah limpahkanlah kepada aku kan. Kalau untuk orang lain, yaitu dengan kata-kata kami. Makanya Bapak Ibu ya kalau kita berdoa itu
harus tahu dulu itu apa namanya bentuk doanya, ya. Nah, terutama kita kan sering menjiplak, gitu kan, di media doa itu. Namun misalkan ayah anu ngantunkeun ya, ada yang meninggal, ya, laki-laki ulah-ulah jami ngejiplak wae, lihat dulu, gitu kan. Kalau laki-laki yang meninggal dunianya, jenazahnya laki-laki, maka doanya apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa. Kalau misalnya meninggalnya perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afiha. Tapi Pak Ustaz kan itu kan namanya doa, gitu kan. Tapi kan domirnya beda. Kalau huma domirnya untuk laki-laki, kalau ha domirnya untuk perempuan. Bisi malaikat kita bunga menyampaikan doa ke Allah, gitu ya. Kalau misalnya yang meninggalnya banyak, ya Allahumma fir lahum, gitu kan. Ya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa. Karena domirnya adalah hum itu artinya mereka, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon ampunan dan rahmat Allah untuk diri mereka sendiri dan juga untuk seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sering berdoa lah, yang kalimat doanya begini ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, terus qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti mendoakan yang lain. Jadi kita sering mendoakan yang lain itu luar biasa, ya. Jadi rahmat Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jaminan orang yang ya dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baiknya, ya, karena budi pekertinya yang baik? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadur rahman adalah dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman Al-Furqan ayat yang ke-75. Ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaquna fiha tahiyatu wa salam. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga, ya, yaitu surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam oleh para malaikat. Insya Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu hikmah dari penjelasan tadi, ya, adalah memahami ciri-ciri ibadur rahman, memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk meneladani sifat-sifat baik, berusaha menjadi hamba Allah yang dicintai, berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan perbuatan baik. Seorang muslim insya Allah dapat meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga adik-adik remaja yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah. Karena diawali dengan pantun, saya tutup dengan pantun, ya. Nah, sebelum berdoa. Yang pertama nih, pulang mengaji pergi ke Kobong. Di dalam Kobong ada lipat. Jadi orang jangan sombong. Sombong itu temannya setan. Jadi kita tidak boleh sombong, ya. Yang kedua, ada kucing mengejar tikus. Kura-kura
jika mati harta tak akan dibawa. Nah, jadi jangan rakus gitu ya. Nah itu. Yang ketiga, badan pegal tidur di kasur, bangun-bangun sudah jam 5. Jadi orang itu harus jujur supaya kita dapat limpahan pahala. Jadi harus jujur, gitu kan? Yang terakhir, sebatang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak beribadah apa gunanya? Jadi kita harus semangat beribadah, ya. Walaupun ya dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa najjina minal qawmi dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.